Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di channel ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, inilah doaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua solat yang sangat diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu solat subuh berjamaah dan solat sunnah tahajud di waktu sepertiga malam. Solat sunnah tahajud adalah solat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau di waktu sepertiga malam yang terakhir setelah kita terbangun dari tidur. Solat tahajud dikerjakan setidaknya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya sampai tidak terbatas atau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ketahuilah, solat tahajud merupakan kehormatan bagi seorang muslim karena dapat mendatangkan kesehatan, menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada siang hari, dan dapat menghindarkan kita dari kesepian di alam kubur. Dan tentunya masih banyak keutamaan yang lain dari solat sunnah tahajud ini, seperti diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju tempat yang terpuji di hadapannya, serta kita pun akan diberikan jalan keluar dan solusi dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat tahajud adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan para malaikat, sunnah para nabi, cahayanya pengetahuan, dan pokok keimanan, serta selalu mendapatkan rezeki yang sangat luas dan terkabulnya segala doa-doa. Dan dengan banyaknya keutamaan solat sunnah tahajud ini, maka jangan kita sia-siakan hanya untuk melakukan solat sunnah tahajud saja. Alangkah lebih baik dan sangat dianjurkan setelah kita selesai melaksanakan solat sunnah tahajud, kita lanjutkan dengan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Sahabat, inilah doaku yang dirahmati Allah. Berikut ini zikir dan doa yang jangan sampai kita lewatkan untuk kita baca setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, karena zikir ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud. Untuk yang pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar memiliki banyak manfaat, di antaranya menjadi penghapus dosa, penenang hati, pembuka pintu rezeki, dan pelindung diri dari siksa api neraka. Selain itu, istighfar dapat menjadi penyembuh dari segala macam penyakit, menolak bala, pemberi keberkahan, serta penarik rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi pemecah kesulitan dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan kita selaku manusia tidak akan luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Untuk itu, alangkah lebih baiknya kita merutinkan istighfar, terutama setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, dengan harapan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, akan Allah ampuni. Lalu yang kedua, membaca istighfar kepada kedua orang tua kita sebanyak 33 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Astaghfirullahalazim li abi wa ummi, sebanyak 33 kali. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Kemudian dia bertanya, bagaimana bisa aku mendapatkan ini? Maka dikatakan kepadanya, ini berkat istighfar dari anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, kita selaku seorang anak, jika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka ketika kita membacakan istighfar untuk kedua orang tua kita, maka insya Allah orang tua kita di alam kuburnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asbab istighfar yang kita kirimkan, sehingga dosa-dosa orang tua kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian, apabila orang tua kita masih hidup, ketika kita seorang anak beristighfar kepada kedua orang tua kita, maka dosa-dosa orang tua kita yang dilakukannya seharian, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, maka insya Allah akan Allah ampuni berkat istighfar kita kepada kedua orang tua kita. Lalu yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Meskipun surah Al-Ikhlas ini tergolong surah yang pendek karena hanya terdiri dari 4 ayat saja, akan tetapi surah Al-Ikhlas ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan surah-surah yang lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Jadi, apabila kita membaca surah Al-Ikhlas ini sebanyak 3 kali, maka insya Allah kita seolah-olah dinilai telah menghatamkan 1 tamatan Al-Quran. Dari Ibnu Abbas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ini sebanyak 1 kali, maka seolah-olah dia telah membaca 1/3 dari Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ini 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 dari Al-Quran. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali, maka seolah-olah dia telah membaca seluruh dari Al-Quran. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Lalu yang keempat, membaca sholawat sebanyak 100 kali. Untuk lafal sholawatnya itu bebas sesuai dengan apa yang kita ketahui, dan adapun sholawat yang pendek adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca sebanyak 100 kali. Dan perlu kita ketahui, dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kesempatan untuk kita meraih kebahagiaan di akhirat itu sangatlah besar. Karena kunci kebahagiaan di akhirat adalah syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah membaca doa sapu jagat sebanyak 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dibaca sebanyak 41 kali. Dan khasiat dari membaca doa sapu jagat ada 3 poin. Yang pertama, permohonan kebaikan di dunia. Yang kedua, permohonan kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga, permohonan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 bahwasannya doa ini dipanjatkan untuk memohon kebaikan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selaku umat muslim menginginkan kehidupan yang bahagia, menginginkan kehidupan yang baik ketika hidup di dunia, dan tentunya ketika nanti di akhirat. Untuk itu, doa sapu jagat ini mengurung kebaikan dunia dan akhirat yang dapat membuat kita merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sahabat, inilah doaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 zikir dan doa yang selayaknya harus kita rutinkan dan jangan sampai kita tinggalkan dalam membacanya setelah kita selesai melaksanakan sholat sunat tahajud. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.